Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'alu madridallahi ta'ala wal izalatil jahli wa ihyaidin amin amin ya rabbal alamin. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ana fi hadhil laylah fi hadzal masa'il mubarak madah fi tarikhil adab al-jahili litulabil firqa al-ula ya. Saufa نلتقي بهذه المادة في الفرقة الأولى الجاهلي. نعم. أما الأدب في صدر الإسلام والأموي والأباسي والأندلسي والحديث سوف نلتقي في الفرقة الآتية. وهذا هو الإعداد لدكتور حنفي محمود مصطفى شاتير أستاذ الأدب والنقد في كلية اللغة العربية بجرجة مش عارفة ده فين. والدكتور مصطفى أحمد عبد الله جابر أستاذ أدب والنقد المساعد في كلية اللغة العربية. نعم معكم هذا الكتاب على شكل PDF يا جماعة. لقد حضر محمد إقبال ومحمد شوقي ويلي وإندري. تمام. الصوت واضح كده؟ نبدأ من مقدمة هذا الكتاب. نعم هذا في الصفحة الثالثة. المقدمة. نعم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سنتناول في المقدمة. نعم الأول الأدب هو lisanu hali ayyi ummatin wal mu'abbir an hayatihi. Jadi sastra itu sebenarnya menggambarkan kehidupan atau dia tuh semacam lisan ya yang akan menceritakan ke kita tentang gimana sih keadaan mereka ketika itu. Ya, jadi misalkan kenapa kita belajar adab itu dirasahnya tarihiyah, maksudnya periodisasi. Jadi pakai atwar gitu. Yang tur al-awal jahili, baru sadrul Islam, baru Umawi, Abbasi, Andalusi sampai hadis. Ya, jadi kita mempelajarinya itu bukan hasba tema, bukan hasbal maudu, bukan hasba afrod ya. Tapi kita mempelajarinya itu pakai periodisasi atau pakai periode ya. Ketika jahili kita belajar jahili aja di syair dan juga di nasr. Ya, jadi adab di sini kita nanti belajar di syair dan nasr ya. Ketika syair zaman jahili ya pasti kita ketemu dengan mu'alaqat sab'ah, 7 penyair yang masyhur awi ya. Yang disebut mu'alaqat juga konon katanya karena hasil karya syair mereka itu mu'alaq ala jidaril Ka'bah kata gitu. Kila wa qala ya di sini. Disebut mu'alaqat sab'ah. Ada yang bilang mu'alaqat asyrah. Di nasr kita juga punya. Jadi zaman jahili juga nasrnya bagus-bagus. Mereka juga punya khutbah ya. Ada khutbah, ada wasoya, ada hikam, ada amthal gitu. Jadi mereka punya peribahasa-peribahasa juga. Nah itu sejak zaman jahili ya. Karena jahili di sini juga bukan artinya mereka ditul ilm itu bukan, tapi karena qobla risalah aja. Ya, jadi mereka juga bukan orang yang jahil gitu, bukan ya. Jadi jahili itu maksudnya qobla nubuwah atau qobla risalah. Jadi kalau kita baca adab, baca sastra, entah itu di syair atau di nasr, otomatis kita kayak dapat gambaran gimana kehidupan mereka ketika itu. Gimana keadaan sosial, gimana keadaan spiritual, gimana keadaan ekonomi, keadaan politik juga gitu. Apalagi zaman jahili itu belum ada yang namanya khalifah gitu ya, belum ada satu pemimpin gitu. Adanya tiap kabilah-kabilah, terus mereka juga punya peperangan antar kabilah dan lain sebagainya. Mereka punya hijab, punya gozal, punya madah, punya fakhar bi qabilatihim gitu. Wal mutarjim likulli ma yaduru fiha. Jadi seakan adab itu ngasih informasi tentang kehidupan mereka yang juga nerjemahkan ke kita tuh maksudnya ngasih kita informasi itu dan menjelaskan ke kita ya, tentang apa yang ada di sekitar mereka semua yang yata'alaq bihayatihim pokoknya. Wal mustaqrid li tahir adab al-Ja'rabi fi kulli usurihi yal mahadal iltiham wa yata'akkad min hadat tawasul wa dzalika min al-ihtilafil azminah ya. Makanya kita belajarnya itu pakai periodisasi. Jadi setiap asar itu dia punya kekhususan masing-masing. Setiap zaman tuh berbeda ya. Misalkan anak tahun 90-an ke tahun 2000-an aja udah beda ya kan. Apa yang terjadi di tahun sebelum tahun 2000 sama setelah tahun 2000 ya. Apalagi di sini zaman jahili beberapa periode, ada jahiliyah al-ula ya kan dan jahiliyah selanjutnya. Sadrul Islam dari
risalah nubuah sampai Khulafaur Rasyidin habis. Umawi panjang, Abbasi panjang, makanya dibagi Abbasi awal, Sani, dan setiap masa itu dia punya kejadian masing-masing, ya kan? Dan ada perkembangan, ada perubahan gitu ya. Misalkan ketika di Madah fakhr ya di zaman jahili itu fakhar bil qabilah ya, qabilahnya yang hebat, yang ini, yang itu. Ketika masuk Sadrul Islam, ketika Islam datang, mereka fakhrnya bil Islam. Mereka bangga dengan keislaman mereka. Jadi beda tema. Nanti kita akan lihat apa perbedaan syair dari masa ke masa ya. Jadi punya karakteristik atau khosois khusus, mumayyazat khusus dari tiap asar itu. Fahunaka judur thabita narmahuha fi kulli asrin tatasilu bi awasir qurba bainal usur al adabiyah. Fahunaka malamih tahussu kulla asrin ala hiddah. Ya, pokoknya setiap asar punya malami khosoh ya di sini. Tabaan li tabi'ah al mujtamaiyah. Jadi sesuai dengan apa yang mereka lihat ketika zaman mereka, apa yang terjadi gitu. Alati tatba'u atharuha ala kulli asrin. Wal mutalaqi lil adab al arabi la budda ayyakifa ala indal juduril ula lihadal adab wallati tadribu bi usuliha fil asr al jahili. Nah, jadi misalkan kita mau belajar sastra modern. Nah, bagus banget kalau kita berangkat dari jahili karena itu dari judurnya, dari akarnya. Akhirnya kita bisa dapat gimana sastra ketika awal mula muncul, ketika awal orang itu menemukan atau membuat atau ini loh sastra gitu kan dari zaman jahili dulu. Nah, jadi bagus banget kalau kita masuk belajar sastra itu dari zaman jahili, dari awal judurnya, dari awal akarnya. Dalikal asr alladhi irtasamat fihi malamihul biha al-arabiyyah wa tarjamu mubdi'uhu madahiraha wa darabul mathal fi hadal tamathul wa jasada syi'rahum al-khasais al-jamaliyah li syir' al-arabi wa kanu nibrasan yuti'ut tariq liman ja'a ba'dahum. Ya, jadi sebenarnya kalau kita belajar sesuatu, misalkan kita mau belajar yang masa kini, kan bagusnya kita langsung terjun dari awal akarnya dulu, dari zaman jahili. Karena dari zaman jahili itu pasti dia seakan lampu yang ngasih cahaya buat masa-masa setelahnya gitu. Jadi dia pasti berperan lah buat perkembangan syair-syair sampai di masa setelahnya, sampai kita belajar di asar hadis itu nanti. Wahtafadhu hadzal asr bimalah min tafarrud wa madhhir tamayyuz alladhi rasamaha mubdi'uhu ala ardil ibda al adabi ila yaumina hadza. Jadi dan punya setiap asar itu dia punya malami khosoh ya, yang nggak dimiliki oleh asar lain ya. Yang terjadi di asar itu aja gitu misalkan. Seperti halnya Fahar Bikobilah ya. Nanti ketika zaman Umawi, Faharnya bil Umawi. Kemudian ketika zaman Umawi itu, Bani Umayyah, Daulah Bani Umayyah, mereka itu politiknya ini banget, apa, rancu, sampai banyak ahzab ya, banyak partai-partai. Ada yang mendukung, pemerintah, berarti mendukung Daulah Bani Umayyah. Ada yang mendukung Sayyidina Ali, ada yang Khawarij ya, kemudian ada yang mendukung, As-Sabiqunul Awwalun, salah satu dari mereka yang masih hidup, siapa namanya? Zubair, Abdullah bin Zubair. Jadi mereka partainya Zubairiyin. Nah, setiap partai itu nanti dia punya syiar. Nah, syiar itu yang nanti kayak seakan yang menyampaikan ide mereka, menyampaikan moto, ya, menyampaikan ideologi, gitu-gitu. Jadi setiap asar itu dia punya kejadian masing-masing. Wa yu'addu ma sabaq dimna jumlati asbabi taj'alu darisil adab al-arabi la yatakhallaf an dirasati adabil asr al-jahili wa la yasiru fi dirasatihi al-adabiyah duna mal wuquf indahu li ta'aruf ala ibda'ihi. Jadi pasti bagusnya kita mulai belajar dari zaman jahili ya. Karena dia berperan untuk sastra di masa-masa selanjutnya. Syi'ran wa nasar. Wa wajibun alaina an nafkhar bin nitaj ummatina wa na'taz bima fakharu bihi fa antariki syi'rina al-jahili nafhamul Qur'anul Karim wal hadis an-nabawi. Dan apalagi ada ya perkataan dari Syekhul Balagiyin di Masjid Azhar ketika itu gini, inna bawa batadukhuli ijazil Qur'an bawa wahidah ya wahiyah syi'r jahili ya, kan gini ceritanya. Al-Quran itu jadi setiap nabi itu pasti dapat mukjizat yang apa yang terjadi ketika itu. Misalkan Nabi Musa lagi zaman-zamannya para orang bisa sihir. Akhirnya Nabi Musa didatangkan dengan sihir yang paling hebat ya sebagai mukjizat untuk menjelaskan untuk yudhir ajza ghairihi. Jadi ijaz itu kan dia untuk untuk menunjukkan bahwa yang lainnya itu lebih lemah dari mukjizat yang dia miliki kan gitu. Nah, waktu zaman Nabi Muhammad juga gitu.
ketika itu banyak banget penyair-penyair. Nah, penyair itu otomatis ketika orang-orang yang hidup zaman jahili. Nah, para penyair itu bikin syair yang bagus-bagus gitu. Tapi tetap aja mereka kalah dengan Al-Quran yang datang dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya Al-Quran itu menunjukkan kelemahan mereka. Yudhir i'jazahu. Nah, berarti kita itu tahu kalau Al-Quran itu melemahkan syair-syair jahili ketika itu dengan kita belajar syair jahili itu sendiri. Waktu kita belajar, walaupun sebagus apapun syair buatan manusia, tetap kalah dengan mukjizat Al-Quran, kan gitu. Jadi Al-Quran kan turun sebagai mukjizat. Mukjizat di sini kan mukjizat lugawi, balagi, nudum, dan lain sebagainya. Nah, jadi satu-satunya pintu kita bisa merasakan mukjizat Al-Quran itu dengan belajar syair jahili, gitu ya. Wa min hunaka na lizaman alaina an nadrusa adabana al-arabi al-jahili wa natadarusuhu wa natanamaluhu tarikhahu bil fahmil wa'i wal isti'ab al-mutabassir fahuwa ilmul qaumil ladina lam yakun lahum ilmun asoh minhu. Ya, pokoknya ilmu ini yang dimiliki oleh umat Arabi ketika itu. Faqad kana bihaqil mar'ah as-safiyah an-nasi'ah allati nakasat 'alaiha hayawatuhum bikulli wuduhin wa sidqin walidzalika wajaba 'alaina an na'lamuhu li abna'ina wa banatika fil jami'at wa jami'atil azhar khosatan hatta yakunu 'ala basiratin bi adabihim wa syi'rihim wa nasrihim. Ini tuh masih bahas tentang ahamiyah kita belajar adab jahili itu ya. Pokoknya kita nggak sia-sia lah. Tamam, kita masuk di halaman 6 ya, dari tamhid tentang mafhumul adab wa aqsamihi.